Kamu itu nggak bisa ziarah. Nggak usah bingung, nggak usah. وبه نستعين على امور الدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله نفعني به وبعلومه في الدارين امين يا رب. وقال رضي الله عنه dan berkata yakul yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil awliya sebaiknya bagi peziarah orang yang berziarah liman ajaza yakul berkata beliau yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil awliya bagi orang yang tidak mampu, tidak berkesempatan ziarah sebagian para wali, balil anbiya, bahkan para nabi. Kalau kita ini nggak mampu ziarah kepada sebagian orang saleh dan sebagian para nabi, maka apa yang kita lakukan? Ayyusahhisa, hendaknya dia membayangkan dhariha dzalikan nabi, makam seorang nabi itu, awil wali atau makam seorang wali itu, suratan hissiyatan, dengan gambaran fisik, min saubin, yang dari baju, au nahwihi atau semisalnya, summa yastahdir, kemudian dia menghadirkan ruhaniyatahu, ruhnya si nabi atau wali, wa yazuruhu, dan dia melakukan ziarah, wa ya'mal ma ya'mal law hadar inda darihi, dan dia melakukan apa yang dia lakukan saat dia hadir di makam yang sesungguhnya. Fa innahu yasul lahul madad, maka dia akan mendapatkan madad min dzalikal wali awin nabi, dari wali tersebut atau nabi tersebut, bihasabi niyatihi, tergantung niatnya, wa quwwati himmatihi, dan kekuatan semangatnya, wa azimatihi, dan semangat hatinya. Waqad kana sayyiduna yaf'al dzalik, demikian juga ya sayyiduna yaf'al dzalik, Habib Allah Haddad melakukan hal itu, wa kana yaqul, dan juga Habib Ali melakukan juga, wa kana yaqul, dan beliau berkata, ya, Habib Ali atau Habib Allah Haddad ini, inna ruhal wali, sesungguhnya ruh wali itu mumtali atal wujud, memenuhi alam. Wa kana yaqul inna akabir mutaakhirin, beliau juga berkata sesungguhnya sebagian ulama besar belakangan ini, lama uridalahu udhrun, ketika tidak bisa, ada udur, ketika ada udur an ziyarati ba'd salihin, dari ziarah sebagian orang saleh, an sa'alahu ziyarah wa wa fi maudihi, dia tetap bisa melakukan ziarah di tempatnya dia sendiri, wa fa'ala ma yaf'al, dan dia melakukan apa yang dia lakukan, lau hadar inda gabri, seandainya seperti apa. Wa qala, dan beliau berkata, hum arwahun, mereka adalah para arwah, para roh, yasulu alimul ityan ilaina, yang dimudahkan, yusahal alimul ityan ilaina, yang dimudahkan datang kepada kita, wa nahnu ajsam, sedangkan kita ini adalah jasad, ya dhahab ilaihim, yang kita ini kesulitan datang kepada para roh. Kamu mau ziarah kesulitan, punya
ongkos untuk ke sana. Ya, nggak punya ongkos untuk ke sana. Ngopi kamu di warung kopi banyak utang ya kan, apalagi mau ziarah ke Sunan Ampel. Ya, tetangga banyak yang kamu utangin buat ngopi doang sama makan mie goreng, nasi goreng, kasbon penuh ya kan. Gimana mau ziarah para wali gitu. Tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Ada cara. Ini mungkin baru kita dengar, mungkin kita baru mendengarnya. Tapi Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Haddad melakukannya gitu. Maka nggak usah bingung, kamu tentukan satu tempat di rumah kamu misalnya, di tempat, dan di situ kamu buat makam-makaman dari baju, ya, atau semisalnya berupa fisik begitu. Dan kamu bayangkan, yastahdir ruhaniyatahu, kamu bayangkan rohnya itu di situ, rohnya Sunan Ampel, rohnya Sunan Kalijaga, ya, di situ. Lalu kamu ziarah di situ seolah-olah kamu ziarah di sana, di kuburan nyatanya. Kenapa? Itu juga akan mendapatkan madad min dalikal wali awin nabi, dari wali dan nabi tersebut. Tergantung niatnya dan tergantung kekuatan semangatnya. Kenapa sih? Karena kata beliau, wali ini arwahnya itu memenuhi wujud alam. Mereka ini para ruh suci yang dimudahkan oleh Allah bisa datang kepada kita kapan saja. Tapi kita ini adalah jasad yang sulit kita datang kepada mereka gitu. Karena wali itu rohnya itu kalau masih ada di jasad itu mereka sulit untuk bergerak, bebas itu sulit. Kangen sama Nabi susah mau terbang. Kenapa? Terhalang fisik begitu. Belum lagi fisik mereka yang sudah tua, yang sudah lemah, yang sakit-sakitan, yang stroke dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ruh itu terbang bebas gitu. Ban itu isinya angin. Angin ini di dalam ban terbatas, pergi kemananya tergantung ban itu pergi. Tapi kalau sudah bocor bannya, anginnya kemana? Bebas perginya begitu. Para arwahnya orang-orang soleh dan para nabi juga demikian. Mereka kapanpun, mau dimanapun bisa, karena mereka itu hidup pada hakikatnya. Mereka hidup, jangan ruh para nabi, para wali. Ruhnya orang beriman aja yang biasa itu hidup. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ahadin marra ala qabrihi yusallim alaih illa rada alaihi salam. Ma min mu'minin ma min rajulin yamurru ala qabri akhihi ya'rifuhu fid dunya wa yusallim alaihi illa rada alaihi salam." Atau kama qala sallallahu. Tidaklah seorang yang beriman melewati kuburan saudaranya yang dia kenal di dunia saat masih hidupnya, lalu dia ngasih salam. Assalamualaikum alaika ya ahlal kubur, ya fulan bin fulan. Allah menyelamatkan kamu dari azab kubur. Semoga Allah mau menjadikan kuburan utama. Itu didengar sama saudaramu yang meninggal, dan dia juga jawab salam. Ini hadis Nabi. Ini orang beriman biasa, apalagi makanya orang soleh kamu salam, ya didengar, ya dijawab, karena mereka enggak meninggal. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang wafat di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka bahkan di dalam kubur mereka senantiasa dikasih rezeki Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Al-qabr ma hiya illa darun adzab aw darun ni'mah. Kata Nabi SAW, kuburan itu cuma dua, tempat dikasih nikmat, tempat dikasih adab. Kalau orang dapat nikmat misalnya, berarti orang itu hidup apa mati? Merasakan nikmat itu orang mati apa hidup? Bisa merasakan siksaan itu orang mati apa hidup? Berarti dalam kubur itu enggak mati.
tapi hidup begitu. Mati itu cuma istilah pindah, mindar iladar, pindah dari tempat ke satu tempat, itu mati. Keluarnya roh dari jasad kita berpindah dari satu dunia ke alam lainnya, yaitu alam barzah. Itu namanya mati. Artinya dia hidup di situ. Kadangkala dia dapat adab atau dapat nikmat, apalagi orang soleh. Makanya kuburan orang soleh itu diziarahi guru-guru kita, kita yang masih hidup mengajarkan kepada ziarah kuburan orang-orang soleh. Idza gatil umur fa'alika ziarah kubur, kan gitu. Kalau kamu itu mentok perkara kamu, banyak masalah, pusing, mau kemana lagi, nggak ada jalan keluar, fa'alika bi ziyaratul kubur, maka hendaknya kamu ziarah kuburan orang-orang soleh. Nggak heran ada orang yang dimimpikan Nabi SAW. Dalam mimpinya itu dia disuruh ziarah kubur Imam Yahya bin Yahya. Maka dia bangun dan dia datangi kuburan Yahya bin Yahya. Di situ dia berdoa tawasul kepada Imam Yahya bin Yahya. Tidaklah dia keluar kecuali hajatnya sudah Allah kabulkan. Ada lagi Gabrul Ma'ruf al-Qurhi riyakun mujarrabun, yang terkenal makalah kuburan Ma'ruf al-Qurhi itu tiryakun mujarrab, untuk hajat, untuk kesembuhan. Bahkan banyak kuburan-kuburan yang diistimewakan, dikeramatkan oleh orang-orang soleh, karena sahibul makamnya itu orang-orang soleh, para wali. Ya. Madinah itu ada perkuburan namanya Jannatul Baqi. Di Mekah ada perkuburan namanya Jannatul Ma'la. Jannah disebut jannah karena orang banyak berharap dikubur di situ. Kedua, makam mulia itu, pemakaman hebat, pemakaman luar biasa. Bahkan Nabi SAW, siapa yang dia pingin mati di Madinah, maka matilah di Madinah, maka aku akan memberikan orang yang mati di Madinah. Makanya banyak orang berdoa mati di Madinah, mati di Mekah, karena itu jaminan dari Nabi. Jaminan dari Nabi. Di Madinah itu ada perkuburan namanya kuburan Baqi. Di situ ada Sayyidatuna Aisyah, ada cucu-cucu Nabi SAW di Al-Baqi. Ya, para sahabat ada 10.000 makam sahabat di situ. Ada 10.000 makam sahabat di Baqi. Di Ma'la juga pemakaman istimewa. Ma'la itu di Mekah. Ada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri pertama Nabi SAW. Dan di situ juga ada ulama-ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten dikuburkan di Ma'la. Syekh Sambas, ada juga ulama Betawi, saya lupa namanya, di Ma'la. Ada juga yang terbaru Mbah Maimun Zubair. Ini orang Rembang. Itu tandanya beliau ini tanahnya dari sana. Ai ardin tamut, dalam Al-Quran nggak tahu di mana kamu meninggal, di tempat di mana kamu meninggal di tanah itu. Ya. Kamu tercipta ini di tanah mana nggak tahu, di tempat tanah kamu itu meninggal.
Ya, kita ini nggak tahu ini. Pak Herman ini nanti meninggalnya di mana, kita nggak tahu. Pak Herman ini asli mana? Orang sana, luar pulau. Istrinya orang sini. Pati apa Kudus itu? Kudus apa Jepara? Jepara. Ya kan? Tapi Pak Herman meninggalnya di mana nanti? Wallahualam, bisa jadi meninggalnya di Mekah. Ternyata berarti tanahnya, unsurnya Pak Herman itu bukan dari Solo, bukan dari Jepara, bukan dari luar pulau, tapi dari Mekah. Belum tentu juga orang yang ada di Mekah itu meninggalnya di Mekah. Ternyata banyak yang meninggalnya juga di Jawa Tengah, Timur, Jakarta, kan banyak gitu. Ada wali-wali besar juga dari Hadramaut yang meninggalnya di Solo, di Jakarta, seperti luar Batang, itu kan dari Hadramaut, meninggalnya di sana. Ya berarti tanahnya dari situ. Nggak usah jauh-jauh. Orang Rembang bisa dimakamkan di Mekah karena ta'alluq besarnya beliau kepada Siti Khadijah. Ta'aluk besarnya beliau kepada keturunan Nabi, cinta besarnya beliau kepada para keturunan Nabi SAW, kepada istri Nabi Siti Khadijatul Kubra, sampai beliau membuat syair qasidah. Qasidah apa itu? Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Itu kan karya beliau itu. Ya, disesuaikan dengan qasidah ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi. Masyaallah. Maka Allah kasih keistimewaan berdampingan dengan Siti Khadijah, jarak cuma 500 meter dari pemakaman Sayyidah Khadijatul Kubra di mana? Ini kuburan yang sangat luar biasa, kuburan-kuburan tempat yang sangat luar biasa. Demikian juga kalau ke hati kita ini punya ta'aluk besar kepada orang saleh, kamu itu nggak bisa ziarah, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Cari tempat yang bersih, di situ kamu buat seolah-olah pemakaman beliau dan hadirkan roh beliau di situ. Kamu lakukan ziarah berdiri di situ. Berdiri, salamullah ya salam ar-rahman ya syakum. Ini adab ketika kita mendatangi orang soleh dalam berziarah itu berdiri dulu, jangan langsung duduk. Itu senang orang-orang soleh, mereka yang sudah wafat tuh senang. Karena itu tradisi mereka, sebelum mereka orang-orang soleh. Kemudian kamu salam, itu luar biasa. Dan ini tradisi guru-guru kita yang soleh dari kalangan habaib, ya, dari Habib Ali Al-Habsyi sampai Habib Abdullah Al-Haddad gitu.